Perkenalkan, nama saya Gladivio Derek dengan NIM 22505005 dari jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Manado. Nah, pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai listrik magnet, lebih khususnya pada materi hukum Coulomb dan medan listrik. Nah, pasti teman-teman pernah melihat salah satu fenomena ini. Mari kita simak video selanjutnya. Apakah teman-teman pernah melihat fenomena petir? Nah, petir yang biasa kita lihat seperti dalam ilustrasi tersebut, ini merupakan salah satu gejala kelistrikan, khususnya dalam listrik statis. Petir dapat terjadi karena elektron yang berada di bawah awan tertarik oleh proton yang berada di daratan. Dari fenomena tersebut, pasti teman-teman pernah mendengar kata proton dan neutron. Proton ini adalah muatan positif, sedangkan neutron adalah muatan negatif. Nah, bagaimana sifat mereka yang saling tarik-menarik ini bisa kita bahas dalam materi hukum Coulomb. Mari kita simak video selanjutnya. Nah, pada saat ini kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini berkaitan dengan gaya listrik. Nah, ada pun dua jenis muatan, yaitu ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, jika muatan positif dan muatan positif ini berdekatan, maka sifatnya ini akan saling tolak-menolak atau arahnya ini saling menjauhi. Nah, begitu juga dengan muatan negatif. Muatan negatif dan negatif, karena mereka sejenis, pasti akan saling tolak-menolak dan menjauhi muatan. Nah, tetapi jika muatan positif dan muatan negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik, itu mendekati muatan. Nah, dari sifat dasar-dasar ini dapat disimpulkan bahwa jika muatan yang sejenis sifatnya akan tolak-menolak, dan jika muatan yang bersifat berbeda, muatan positif dan negatif, akan saling tarik-menarik. Nah, ketika dua benda bermuatan didekatkan, maka akan timbul gaya listrik yang berbeda antar dua muatan tersebut. Nah, gaya listrik antar muatan ini diteliti oleh ilmuwan yang bernama Charles de Coulomb. Nah, oleh karena itu gaya listrik ini sering disebut sebagai gaya Coulomb. Nah, adapun bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda tersebut. Nah, misalnya di sini kita mempunyai muatan positif dan muatan negatif. Kita beri nama di sini ada Q1, di sini Q2. Nah, gaya antara dua muatan ini adalah tarik-menarik ya. Jadi sebesar F. Kemudian jarak antara muatan 1 dan muatan 2 adalah sejauh L. Nah, dari sini dapat dituliskan gaya Coulomb atau F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, Q1 adalah muatan pertama, Q2 adalah muatan kedua, dan R adalah jarak. Satuannya meter, kalau muatan satuannya adalah Coulomb.
yaitu Q1 nilai muatannya minus 10 μ kolom, Q2 nilai muatannya positif 5 μ kolom, nilai muatan Q3 yaitu minus 5 μ kolom. Nah, jarak antara muatan Q3 dan Q1 adalah 2 cm, jarak muatan Q2 dan Q1 adalah 2 cm, dan jarak muatan Q2 dan Q3 adalah 3 cm. Nah, kita akan menulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal agar memudahkan. Diketahui Q1 adalah minus 10 μ kolom sama dengan minus 10 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ini kita konversi dari μ kolom ke kolom. Terus ada Q2 positif 5 kali 10 Q2 ada positif 5 μ kolom sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Q3 minus 5 μ kolom sama dengan minus 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Terus ada R21 sama dengan 2 cm. Ini kita konversi ke meter, dia menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2. Ada jarak antara Q3 dan Q1 yaitu R31 sama dengan 2 cm. Kita konversi ke meter, 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Terus ada jarak antara Q2 dan Q3, R23 atau R32 itu sama dengan 3 cm. Kita konversi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, terus apa yang ditanya? Yang ditanya adalah gaya di muatan Q1 ini. Nah, oke. Kita akan menyelesaikan soal ini secara bertahap. Jadi pertama kita akan menghitung dulu Q1, muatan Q1, gaya Q1 terhadap Q2. F12 sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Nilai K adalah 8,99 kali 10 pangkat 9 dikali nilai muatan Q1 yaitu 10 kali 10 pangkat minus 6 kolom, 10 kali 10 pangkat minus 6 kolom dikali nilai muatan Q2 adalah 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dibagi per, maksudnya nilai dari R yang sudah diketahui yaitu yang ini 2 kali 10 pangkat minus 2. Jadi langsung 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Nah, kita akan menghitungnya. Kalian bisa menghitungnya menggunakan kalkulator. Jika menggunakan kalkulator, hasilnya mendapat 449,5 kali 10 pangkat minus 3 4. Ini 2 kali 2 4 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 112,4 kali 10 pangkat 1 sama dengan 1124 Newton. Nah, ini adalah gaya muatan 1 terhadap muatan 2. Terus kita sekarang mencari gaya muatan Q1 dan Q3. F13 sama dengan, perhitungannya sama, jadi K Q1 Q3 per R13 kuadrat sama dengan 8,99 dikali 10 pangkat 9. Nilai muatan Q1 adalah 10
kali 10 pangkat minus 6 kolom, 10 kali 10 pangkat minus 6 kolom, dikali nilai muatan ketiga yaitu minus 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom per R dari R13 yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat sama dengan, ini kan jumlah angkanya yang dikalikan sama dengan di atas, jadi nilainya sama. Jadi kita bisa tuliskan 449,5 kali 10 pangkat minus 3 449,5 kali 10 pangkat minus 3 bagi 4 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 1124. Nah, ini adalah gaya F13. Nah, tadi kita telah mencari gaya dari F12 dan F13. Selanjutnya kita akan mencari arahnya. Jadi kita bisa mencarinya itu diproyeksikan dalam koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X, juga sumbu Y. Nah, di sini ada Q1. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Di sini ada di sini 2 cm. Di sini theta. Nah, kenapa di sini F13? Karena muatan Q1 dan Q3 adalah minus atau negatif. Jadi karena mereka sejenis, arah dari gaya listrik dari Q1 ini adalah bertolak belakang dengan Q3. Jadi arahnya seperti gayanya seperti ini. Terus kita ke sini F12 karena di sini Q1 adalah minus dan Q2 adalah positif, jadi mereka berbeda jenis akan melakukan tarik menarik sehingga arahnya dari satu adalah menuju ke Q2. Kemudian seperti itu. Nah, setelah ini kita akan proyeksikan. Kita bagi per sumbu X sendiri sehingga di sini kalau kita proyeksikan seperti ini, di sini ada F13. Di sini akan menjadi sumbu F13X karena berada di sumbu X. Di sini akan sama yang di sini itu menjadi F13Y karena berada di sumbu Y. Begitu juga dengan F12. Di sini F12X. Sini F12Y. Nah, kita akan menentukan jaraknya. Jarak di sini kan Q2 dan Q3 ini adalah 3 cm. Berarti kalau setengah seperti ini, maka 3/2 adalah 1,5 cm. Di sini juga 1,5 cm. Nah, terlebih dahulu kita akan mencari berapa jarak yang ada di sumbu di sini. Jadi aku carinya
depan. R sama dengan 2 pangkat 2 ditambah, maaf, dikurang 1,5 kuadrat. Ini nilainya 1,32 cm. Nah, selanjutnya kita akan menghitung terhadap sumbu masing-masing X. F13X, ini sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X. F13X sama dengan F1 cos theta. Nah, F1 yang sudah kita cari nilainya adalah F13 adalah 1124. Nilai dari cos adalah cos sama dengan sa per mi atau samping per miring. Jadi cos sampingnya adalah ini yang sudah kita cari 1,32 dibahagi miringnya adalah sisi miringnya adalah 2 sama dengan, jika menggunakan kalkulator kita bisa mendapatkan hasil 741,84 Newton. Ini untuk F1. Nah, selanjutnya kita akan mencari F12X. F12X sama dengan F1 cos theta sama dengan nilai F12 adalah 1124 Newton. 1124. Cos itu samping per miring. Jadi sama 1,32 per 2 sama dengan 741,84 Newton. Nah, karena F12X ini berada di bagian negatif, sehingga tandanya menjadi minus. Oke, nah karena papannya sudah full, kita hapus terlebih dahulu papannya. Nah, karena kita telah mencari sumbu X, selanjutnya kita akan mencari sumbu Y. Jadi di sini sumbu Y. Nah, sumbu Y ini yaitu ada F12 dan F13Y. Kita mencari dulu F13Y. F13Y sama dengan F13 sin theta. Nah, F1 yaitu F13 yaitu 1124 sin ini adalah sin sama dengan depan per miring. Jadi sin depan per miring, sin depan 1,5 per 2 cm. Ini 1,5 per 2 cm. Nilainya yaitu 843 Newton. Nah, kita mencari sekarang sumbu Y F12Y. F12Y sama dengan F12 sin theta sama dengan 1124 konsep perhitungannya sama ya teman-teman. 1,5 dibagi 2 sama dengan 843 Newton. Nah, ini kita telah mencari sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita akan menentukan arahnya, vektornya. Nah, jadi vektor F1 sama dengan
vektor F12 ditambah vektor F13 sama dengan F12X I topi ditambah F12Y J topi ditambah F13X I topi ditambah F13Y J topi. Nah, ini kita bisa mensubstitusikan apa yang telah diketahui dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi F12X ini nilainya adalah ini minus 741,84 I topi ditambah F12Y adalah 843 Newton, 843 J topi ditambah F13X adalah 741,84 I topi ditambah F13Y adalah 843 J topi. Nah, dengan kita kelompokkan dulu yang sejenis atau yang sama-sama X dan Y. Minus 741,84 ditambah 741,8 I topi ditambah 843 J ditambah 843 J topi. Oke, selanjutnya kita akan mengelompokkan yang sejenis itu sumbu X dengan sumbu X dan sumbu Y dengan sumbu Y agar memudahkan perhitungan. Jadi di sini ada vektor F1 sama dengan yang sejenis ini yaitu X itu ditandai dengan vektor satuan I dan sumbu Y itu ditandai vektor satuan J. Minus 741,84 ditambah 741,84 I ditambah vektor satuan J 843 ditambah 843 J sama dengan minus 741,84 ditambah 741,84 ini nilainya adalah 0, jadi sudah habis 0 ditambah 843 ditambah 843 hasilnya yaitu 1686J. Jadi J topi. Jadi F1 vektor F1 vektor F1 itu sama dengan 1686J. Nah, jadi kita telah mencari arah vektor dari F1 yaitu 1686J. Nah, gambarnya seperti ini. Karena dia J berarti arah dari vektor F1 ini berada di sumbu Y. Nah, di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Di sini adalah arah dari vektor F1. Jadi kalau di gambar ini gaya dari F1 adalah ke atas arahnya. Oke, kurang lebih seperti ini cara penyelesaiannya. Semoga teman-teman sekalian dapat memahaminya. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang
dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, daerah ini digambarkan dengan garis-garis di sekitar muatan listriknya. Garis-garis di sekitar muatan ini disebut dengan garis gaya listrik. Misalnya, kita memiliki muatan positif. Nah, arah medan listrik dari muatan positif ini yaitu keluar ke segala arah, menjauhi muatan. Nah, sedangkan untuk muatan negatif, arah medan listriknya ini menuju muatan. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah muatan diberi nama Q pada jarak tertentu. Di sini ada titik, kita katakan adalah titik P. Nah, bagaimana arah medan listrik terhadap muatan ini di titik P? Nah, seperti kita ketahui di sini, kalau arah medan listrik dari positif adalah menjauhi, sehingga arah medan listrik di titik P terhadap muatan positif adalah mengarah ke luar. Biasa ditanya dengan E. E adalah medan listrik. Nah, untuk muatan negatif, ada Q dalam tertentu di sini titik P. Nah, untuk muatan negatif sudah pasti arahnya adalah menuju muatan, sehingga arah medan listrik terhadap muatan negatif di titik P adalah menuju muatan. Arah medan listriknya mengarah ke muatan, sehingga dituliskan E arah medan listrik sama dengan K I per R kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik satuan N per kolom, Q adalah muatan, R adalah jarak, dan K adalah konstanta kolom. Nah, pada saat ini kita akan membahas contoh soal dari materi medan listrik. Sini ada contoh soalnya. Berapa kuat medan listrik pada sebuah titik A akibat muatan sebesar minus 5 newton pada jarak 30 cm dari titik tersebut. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Karena ini minus, berarti muatannya adalah negatif. Q pada jarak 30 cm di titik A. Nah, kita bisa menuliskan dulu diketahuinya ya. Diketahui Q sama dengan minus 5 newton sama dengan minus 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. R sama dengan 30 cm sama dengan 0,3 meter, atau bisa ditulis dalam notasi ilmiah yaitu 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, kita akan melihat bagaimana arah medan listrik di titik A terhadap muatan negatif. Nah, seperti sudah dijelaskan di sini, arah medan listriknya jika muatan negatif adalah menuju ke arah muatan. Jadi, medan listrik terhadap Q di titik A yaitu arahnya menuju ke muatan. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa sih medan listriknya di titik A terhadap muatan Q. E sama dengan, menggunakan persamaannya ini, E sama dengan K Q per R kuadrat. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali nilai Q adalah 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom per dibagi 0,3
kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Sama dengan 9 kali 5 adalah 45 kali 10 pangkat 3 adalah 9 kali 10 pangkat minus 2. Sama dengan ini udah 5 jadi 5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, kira-kira seperti ini cara penyelesaiannya. Nah, saya akan memberikan contoh soal yang berikutnya mengenai medan listrik, yaitu di sini soalnya seperti ini. Gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah. Nah, dalam soal ini ternyata ada dua muatan, yaitu ada muatan A dan muatan B. Muatan B diketahui adalah positif, yaitu nilainya 2, positif 2 kali 10 pangkat minus 6. Tetapi untuk muatan A tidak diberitahu dalam soal, jadi kita asumsikan saja muatan A adalah positif. Nah, gaya kolom antara muatan A dan muatan B ini adalah tolak-menolak karena mereka sejenis, sehingga arah listriknya adalah saling menjauhi. Nah, F dari muatan B ini adalah 7 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Nah, terus kemudian yang ditanya adalah besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah. Nah, jadi ditanya sini adalah di muatan B. Nah, EB kita bisa menyelesaikannya menggunakan seperti ini. F B sama dengan E dikali IB. E sama dengan FB per IB. E sama dengan F adalah 7 kali 10 pangkat minus 4 Newton dibagi muatan besar muatannya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 Newton. Muatan besar kolom dengan E sama dengan 3,5. Nah, seperti ini cara penyelesaian untuk contoh soal yang kedua. Nah, dari materi tadi kita telah mengenal bagaimana muatan saling berinteraksi dan bagaimana pengaruh medan listrik terhadap muatan di ruang sekitarnya. Semoga video yang telah saya bahas ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan rajin belajar.